Ini mungkin panjang, tapi ini buat para sultan-sultan di TikTok yang suka bikin konten bagi-bagi uang, ataupun yang suka nge-gift di live streaming. Mungkin ini ada sedikit saran dari saya atau usulan lah kayak gitu. Terutama buat yang suka nge-gift ya, karena data yang saya dapetin dari orang TikTok, katanya kadang ada satu live streamer di TikTok itu yang dapat gift sekali live itu bisa sampai puluhan juta. Bayangin, puluhan juta loh. Nah, daripada kalian menghabiskan uangnya, walaupun mungkin nggak akan habis uang kalian ya, untuk nge-gift para live streamer di live itu, lebih baik kalian beli barang affiliate-nya. Ataupun kalian main-main deh ke live orang yang mungkin live-nya itu sepi, yang nontonnya cuma 2 orang, 3 orang, 10 orang, 15 orang. Dia itu jualan, tapi karena sepi yang nonton, akhirnya jualannya gak laku. Nah, lebih baik kalian sebagiannya sisihkan uang untuk belanja di produk-produk teman-teman kita yang seperti itu, yang lagi struggle, yang lagi berjuang. Bukannya nggak boleh nge-gift, itu juga uang-uang kalian, terserah lah. Cuman kan ini saya konteksnya adalah saran, usulan aja. Kenapa? Karena mirip dengan di dunia nyata lah. Ekonomi mikro yang pernah saya pelajari di kampus, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu penting memang, tapi yang lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi adalah indeks Gini atau distribusi ekonomi atau distribusi pendapatan lah. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tapi indeks Gini-nya besar, artinya ketimpangan sosial itu besar juga. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Alasannya kenapa? Karena uang-uang orang kaya berputar lagi di orang-orang kaya lagi. Orang kaya membeli ke toko orang kaya, gitu aja terus muter. Jadi ketimpangan sosialnya makin besar. Begitu juga saya lihat di TikTok nih. Saya lihat kemungkinan fenomena ini bisa terjadi. Kenapa? Karena orang-orang yang kaya, yang punya banyak budget untuk beli koin TikTok untuk nge-gift live. Bahkan gift itu kan ada yang satu gift itu nilainya sampai 1 juta, ratusan ribu sampai 1 juta. Dan itu nge-giftnya ke host-host live yang menurut saya host-host live itu apa ya namanya, saya tidak tahu secara pasti sih, memang tidak tahu secara pasti keuangannya seperti apa, tapi host-host live-nya itu udah banyak uang lah gitu ya. Walaupun tadi sekali lagi sorry, bukannya mendiskreditkan mereka ya, terserah, sekali lagi terserah, untuk yang punya uang mau nge-gift siapapun terserah. Cuman ini usulan aja biar lebih merata gitu loh. Kan banyak teman-teman kita yang bisnis, yang usaha, yang nge-live, yang susah payah bikin konten di TikTok untuk melariskan jualannya, itu nggak laris-laris. Padahal produknya bagus. Karena apa? Kurang exposure, kurang penonton. Ketika nge-live yang nontonnya cuma 2, cuma 3. Sedangkan di sisi lain ada host live yang kadang, mohon maaf, nggak jelas itu live-nya ngapain. Bahkan yang cuma terima kasih, ngemis lah di TikTok. Itu gift-nya banyak banget, sampai jutaan, belasan juta, sampai beli motor kan katanya yang kayak gitu tuh. Tapi kenapa orang yang jualan nggak kalian support? Ya mungkin yang nggak tahu juga, apakah mungkin kalian support dalam bentuk lain ya, wallahu alam ya. Cuman kan yang kelihatannya sama saya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya budget nih, misalnya 1 juta deh, kalian punya budget 1 juta satu hari untuk nyawer, untuk nge-gift orang yang lagi live, yang menurut kalian seru orangnya, ya terserah. Cuman saran saya, misalnya dari 1 juta itu jangan dihabisin semua. Misalnya 500 ribu oke deh untuk nyawer, untuk nge-gift, terserah. Tapi 500 ribunya lagi coba kalian main ke orang-orang yang lagi live, yang penontonnya sepi tapi barangnya bagus menurut kalian. Coba beli barang dagangannya. Anggaplah barang dagangan itu paling satu barang berapa sih? 100 ribu, 50 ribu. Saya yakin orang-orang yang jualan di live, yang dagang, itu akan lebih seneng barang dagangannya dibeli daripada dikasih gift. Walaupun mungkin ya sama-sama senang, namanya juga dikasih gitu, tapi manfaatnya akan beda. Orang yang di gift itu manfaatnya hanya ke dia doang, memperoleh giftnya itu bisa dicairkan dan untuk dia sendiri gitu kan. Tapi kalau orang yang jualan kemudian barang dagangannya kita beli, itu penerima manfaatnya banyak. Mulai dari dianya sendiri dapat manfaat, mungkin dari komisi, terus juga penjualnya atau sellernya dapat profit udah tentu. Kemudian kan pasti pebisnis atau penjual itu punya karyawan, yang packingnya, yang produksinya. Mungkin yang packing, yang produksi itu lagi butuh uang untuk anaknya sekolah, untuk apapun itu, mungkin orang tuanya sakit. Karena barang dagangannya laku, mungkin dapat bonus tuh dari bosnya, karena kalian yang membantu membeli barang dagangannya. Kan bisa kayak gitu. Dan mungkin juga ini bisa masukan untuk tim TikTok ya. Jadi bisa beli di TikTok Shop itu pakai koin untuk gift gitu. Kan itu bisa dikonversi kan.
Jadi misalkan kalau yang harganya 100.000 jadi berapa koin gitu. Jadi orang-orang yang seneng nge-gift, jadinya ketika belanja ada bubur ayam, bentar. Jadi orang-orang yang suka beli koin TikTok untuk nge-gift host-host live, itu bisa juga belanja menggunakan koinnya. Jadi nggak perlu ribet lagi pakai transfer dana atau segala macam, Mbak. Ya ini usulan aja. Jadi pada intinya adalah kita ini mungkin sekarang menghadapi ekonomi yang tidak mudah gitu ya. Kestabilan ekonomi di Indonesia ini mungkin ya harga-harga lagi pada naik, bahan bakar naik, listrik naik dan segala macam. Yang bisa menyelamatkan kita semua bukan nyimpen uang. Yang kaya nyimpen uangnya, kasihan dong yang lagi usaha, jualannya nggak kebeli. Salah satu caranya adalah kayak gini, saling support. Yang punya kelebihan uang, yang punya banyak uang, jangan disimpan uangnya. Belanjakan ke pebisnis-pebisnis lokal agar ekonomi itu tetap muter. Karena dalam Islam juga sebetulnya kan ada larangan untuk menimbun harta. Menimbun harta itu kalau tidak ada tujuannya, itu nggak boleh loh. Tapi saya juga tidak bilang bahwa ini harus jadi konsumtif, bukan. Tapi lebih ke ya antara mensupport bisnis sama menimbun harta kan dua hal yang berbeda. Ya kayak gitulah gitu. Kadang saya kalau disuruh menjelaskan sesuatu takut belibet gitu. Mungkin kalian bisa nangkep maksudnya apa. Sekali lagi semangat buat para affiliate ataupun para seller di TikTok yang lagi struggle nge-live biar produknya laku. Mungkin bisa mention nih di video ini ke orang-orang sultan TikTok nih yang suka nge-gift-nya sampai jutaan, puluhan juta. Mention nih video ini, suruh nonton. Semoga membantu. Semangat buat semuanya.